Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan masuk di penerapan prinsip dari para konektor melakukan pekerjaan sulit dalam menjaga materi tetap sederhana. Konsep utamanya, semakin besar jumlah pendengar, semakin sederhana komunikasi itu seharusnya. Menjalin hubungan secara pribadi, menolong seseorang memahami apa yang harus kita katakan biasanya cukup mudah. Mengapa? Karena kita dapat menyesuaikan dengan kepribadian, pengalaman, dan tingkat intelektualnya. Dan jika kita tidak jelas dalam komunikasi kita, kita mungkin akan dapat membacanya melalui ekspresi orang tersebut. Kita juga dapat menjawab pertanyaan apapun yang orang tersebut ajukan. Tentu saja, itu bukan berarti kita kemudian bisa bermalas-malasan. Jika kita ingin menjalin hubungan, tidak hanya menyampaikan sejumlah informasi saja, kita seharusnya berusaha untuk membuatnya tetap sederhana. Semakin mudah kita dimengerti, semakin besar kemungkinan kita menjalin hubungan dengan pendengar kita. Sekarang menjalin hubungan dalam kelompok. Berkomunikasi dalam kelompok itu lebih rumit dibanding berkomunikasi secara pribadi. Kita harus membuat ide-ide kita dipahami oleh lebih dari satu orang. Jadi sederhanakanlah ide itu. Kita seharusnya tidak pernah hanya sekedar melempar sejumlah informasi kepada orang-orang dan mengharapkan mereka untuk memilah-milah sendiri. Itu tidak efektif jika kita diberi kesempatan untuk berbicara. Berusahalah dengan keras untuk membuat komunikasi tetap sederhana. Untuk memastikan komunikasi kita efektif, lakukanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, mintalah umpan balik. Yang kedua, mintalah orang-orang dalam kelompok untuk membagikan apa yang telah mereka pelajari. Yang ketiga, mintalah orang-orang untuk mengatakan bagaimana mereka akan meneruskan apa yang telah mereka dengar kepada orang-orang lainnya. Lalu sekarang menjalin hubungan dengan pendengar atau audiens merupakan suatu seni untuk membuat komunikasi itu tetap sederhana namun mengesankan. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi seorang John untuk belajar bagaimana melakukannya. Dua cara yang baik untuk menyiapkan suatu pesan adalah dengan bertanya pada diri sendiri. Apa yang paling mendasar yang saya perlu komunikasikan kepada orang-orang agar mereka memahaminya, dan bagaimana saya dapat membuat beberapa butir mendasar itu mudah diingat. Trik lainnya yang digunakan para pemimpin yang baik untuk mempertajam sebuah pesan agar sesuai, agar sesuatu yang penting seperti saat mengkomunikasikan visi adalah dengan berlatih pertama-tama menyampaikan kepada seseorang. Jika itu berhasil, maka berhasil dengan baik kepada seseorang, maka mereka mencobanya dengan sejumlah kecil orang. Dengan begitu, komunikator dapat membaca ekspresi orang-orang, melihat bagaimana itu berhasil, dan juga menerima masukan dari mereka. Terkadang saat John melakukannya, dia bahkan akan meminta orang-orang untuk menjelaskan apa yang baru saja dikatakan kepada orang terdekat di antara mereka. Hanya setelah suatu komunikasi penting itu telah diuji, para pembicara itu kemudian membawanya kepada banyak orang. Itulah penerapan bagaimana menjadi seorang komunikator harus tetap sederhana agar ketemu
titik temu. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk, subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.